Hai semua, aku Lutfia dari 11 IPA 1. Kali ini aku bakal bahas sesuatu seputar nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bahasan kali ini bakal ditemenin sama kegiatan aku hari ini, jadi mari kita tonton. Jadi tadi aku udah sholat subuh, aku juga udah mandi. Sekarang aku tinggal bikin sarapan sama makan. Terus buat sekarang aku mau nata buku dulu buat sekolah. Aku nggak tidur seharian. Ya. Jadi ini isi tas aku. Ada kotak pensil, ini ada buku les, terus mapel, buku gambar, sama buku catatan apa? Jatuh, catatan apa aja sih itu. Dan di sini ada jangka, sini kosong buat tempat makan. Ini ada kartu ujian, ada pulpen, terus gitu deh. Oke, jadi tadi udah disiapin bukunya. Terus habis ini aku mau siap-siap pakai seragam, terus bikin sarapan. Habis itu kita lanjut ke bahasan tentang nabza. Hai, jadi aku udah selesai siap-siap. Dan sekarang jam 6.20, aku masuk jam 6.45. Jadi aku harus buru-buru ngetik. Oke. Jadi karena aku udah ganti, aku udah makan, jadi kita langsung ke inti dari pembahasannya. Jadi kan tadi kita bahas itu tentang nabza. Nah, nabza ini aku bakal bahas cuma sekitar rokok, alkohol, dan penyalahgunaan obat. Nah, banyak remaja tuh ya, yang mungkin umurnya tuh sekitar 12 tahun, dari 12 tahun ke atas, itu udah mulai suka ngerokok, atau biasa kita sebut nyebat. Bener gak? Nah, kenapa sih remaja itu suka ngerokok? Yang pertama, awalnya mereka tuh cuma nyoba, tapi akhirnya mereka suka. Terus akhirnya mereka ketergantungan dan jadinya candu. Yang kedua, mereka pengen kelihatan laki. Kadang remaja laki-laki menunjukkan atau meningkatkan kejantanan mereka tuh dengan merokok. Jadi kalau misalnya mereka kelihatan ngerokok tuh ya, mereka tuh jadi kayak lebih gentle, perkasa. Padahal no comment. Oke. Nah, yang terakhir itu mereka lagi stres atau lagi ada konflik batin. Jadi tuh aku pernah tanya ke temenku, kenapa dia suka banget sama rokok. Dan jawabannya itu, rokok itu bikin dia tenang. Kenikmatan dari rokok itu bikin dia lebih santai dan gak terlalu mikir masalah yang lagi dihadapin gitu loh. Jadi kayak santai dulu gak sih? Gitu. Nah, kayaknya sampai sini dulu. Aku bakal lanjut tentang nabza ini di sekolah. Aku takut telat. Dadah. Pasukan siap sekolah. Gak kelihatan nih. Mari kita sekolah. Dadah. Aku udah di sekolah. Jadi hari ini kabut. Tumben. Ya, aku lagi jalan sama temanku. Hai. Wah, karena aku udah sampai di sekolah, tentunya aku bakal ngejalanin banyak aktivitas hari ini. Nah, tentunya semua aktivitas itu punya manfaat dan akibat kan. Salah satunya ngerokok. Ngerokok itu juga punya manfaat loh. Nah, apa aja sih manfaat merokok? Jadi manfaat merokok itu ya ada yang menimbulkan gelap. Jadi manfaat merokok itu yang pertama ada menimbulkan rasa nikmat, yang kedua mengurangi stres, dan yang ketiga meningkatkan perasaan maco. Nah, itu tuh kayak jawaban dari penyebab kenapa remaja suka banget sama rokok. Itu manfaatnya. Karena aku lagi jam kos, jadi aku bakalan tadi kan udah nih tentang manfaat rokok. Gimana kalau sekarang kita ngomongin tentang keburukannya? Karena rokok itu mengandung kurang lebih 700 jenis racun yang berbahaya bagi kesehatan. Akibat dari merokok ini nggak main-main loh. Mulai dari menyumbat dan mengurangi fungsi saluran pernafasan. Aku punya susu. Enggak, beli sendiri. Aku main Magic Cash. Temenku. Oke. Mulai lagi ya. Tadi dari menyumbat dan mengurangi fungsi saluran pernafasan.
terus mendorong pengampuran jantung serta pembuluh darah, menyebabkan kanker, dan menimbulkan keracunan pada hati dan otak. Nah, selain itu, bagi lingkungan sekitar, rokok juga dapat meracuni orang-orang sekitar dan menyulut kebakaran. Maka dari itu, mari kita kurangi kebiasaan merokok, apalagi merokok di sekolah. Jadi aku lagi matematika, pelajarannya tentang integral. Oh, ada temanku yang bubu. Jadi sebenarnya mau lanjut tentang apa ya, cuman kayaknya slide kedua aja. Sirik amat, Mbak. Hai. Sekarang udah istirahat kedua, jadi aku bakal lanjut. Gelap lagi. Jadi aku bakal lanjut ngejelasin materi tentang nafza. Nah, kalau yang dari tadi dibahas kan tentang rokok ya. Jadi sekarang kita bakal bahas tentang alkohol. PJN aku baru lucu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang alkohol. Alkohol ini merupakan hasil fermentasi dari karbohidrat. Dalam kehidupan sehari-hari, alkohol digunakan sebagai campuran makanan dan minuman, bahan bakar, dan juga obat-obatan. Nah, ngomongin tentang obat-obatan nih, aku lagi di UKS nih, tempatnya obat kalau di sekolah. Nih, ada oksigen. Oke, lanjut. Karena UKS lagi ada pasiennya, jadi kita pindah tempat. Oke, sambil jalan aku jelasin deh. Oke, alkohol itu dapat menurunkan tingkat kesadaran loh. Konsentrasi kita terhadap sesuatu bakal menurun kalau kita minum alkohol. Jadi contoh nih, kita naik tangga. Aduh, jatuh ya ampun. Jadi kita naik tangga, terus kita minum alkohol, kita bakal jatuh. Oh, adiknya nangis. Nah, buat kalian yang beragama Islam, tentunya dalam ajaran Islam, minum minuman beralkohol atau miras itu hukumnya haram kan? Nah, jadi mari kita hindari atau tolak ajakan minum alkohol. Jangan sekali-kali kalian coba alkohol kalau mau kelihatan keren atau dewasa. Kalian bakal kelihatan keren atau kelihatan dewasa itu ketika kalian memancarkan karisma, memancarkan kepercayaan diri kalian terhadap apa yang kalian punya, terus habis itu terhadap sesuatu yang tentunya itu mengarah ke hal positif. Jadi, jadilah anak yang berprestasi, bukan anak yang frustasi karena alkohol kalian habis. Belajar yang benar. Oh. Jadi udah pulang. Jadi aku mau berangkat les. Panas banget. Dah, mau nyetir. Ada duit. Hai. Ada duit. Duit papaku. Dadah. Aku udah sasar. Oke. Nah, jadi selanjutnya aku bakal bahas tentang penyalahgunaan obat. Sebelumnya, obat itu apa sih? Nah, obat itu adalah racun yang dibuat dari bahan kimia. Apabila digunakan dengan alasan yang tepat dan dosis yang pas, obat akan bermanfaat. Namun, jika disalahgunakan dan dikonsumsi tanpa alasan, obat akan meracuni tubuh. Nah, jadi ada 4 golongan obat berdasarkan bahaya dan cara mendapatkannya. Yang pertama ada obat bebas, yang dapat dibeli dan diminum secara bebas. Yang kedua ada obat bebas terbatas, yaitu obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Yang ketiga ada obat berbahaya seperti obat antidepresan, stimulan, halusinogen. Dan yang keempat ada narkotika seperti candu, ganja, heroin, kokain, morfin, dan turunannya.
Nah, yang selanjutnya ada bahaya atau pengaruh dari obat tersebut. Yang pertama yaitu ketergantungan, yaitu kayak gangguan kejiwaan tanpa merusak tubuh. Yang kedua, remaja bakal menjadi kurang peduli terhadap lingkungannya, kayak gangguan kepribadian dan mental, terus rasa percaya dirinya terlalu berlebihan, kepedean. Yang ketiga itu gangguan kesehatan. Selanjutnya itu tentang narkoba dan nafsa. Jadi, kepanjangan dari narkoba itu narkotik, alkohol, dan obat terlarang. Sedangkan kalau nafsa itu narkotik, psikotropika, dan zat adiktif. Oke, jadi aku buka masker, disuruh sama Kak Bala. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari narkoba. Yang pertama itu ada alkohol. Nah, efek dari alkohol ini, kalau misalnya kita konsumsi alkohol dalam jumlah besar dapat menimbulkan kematian. Terus juga dapat menimbulkan kerusakan jantung, hati, lambung, dan otak. Yang selanjutnya yaitu obat penenang, yaitu ada nitrazepam, diazepam, dan juga luminal. Efeknya itu, kalau misalnya kita konsumsi dalam jumlah banyak itu dapat mematikan, terutama jika diminum dengan alkohol. Terus yang selanjutnya itu dapat membuat kita lebih cemas, terus juga setiap orang tuh boleh sih pakai ini obat penenang, tapi harus dengan resep dokter. Kalau misalnya nggak ada resep dokter ya penyalahgunaan. Itu ada opiat, kodein, morfin, heroin, atau putau. Biar gak bosan jalan-jalan bentar. Ya nyuruh aku buka masker. Iya. Pak, nilai yang bagus, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong kasihan adik saya, Pak. Lagi diet. Ada temanku lagi belajar. Udah, mari kita lanjut. Lagi yaitu tentang opiat. Ada kodein, morfin, heroin, dan putau. Nah, opiat ini dapat mematikan, terutama jika disuntikkan atau diminum bersama alkohol. Terus habis itu ya, kalau misalnya opiat ini disuntikkan kan itu dapat membuat pembuluh darah balik. Kak, pembuluh darah balik apa? Nah, dapat merusak vena kita dan juga kulit. Terus yang selanjutnya itu ganja. Nah, efek dari ganja ini yaitu yang pertama membuat warna dan suara lebih semarak atau keras. Sudah semarak yuk. Terus yang kedua membuat konsentrasi dan reaksi tubuh terganggu. Terus kemungkinan terjadi kerusakan paru-paru. Kenapa kemungkinan terjadi kerusakan paru-paru? Karena cara menggunakan ganja itu diisap sendiri dengan rokok. Jadi kayak penggantinya tembakau. Iya nggak sih Kak? Hah? Ganja itu bisa jadi kayak penggantinya tembakau gitu. Betul. Lebih bikin nge-fly katanya. Iya gitu. Yang selanjutnya ada LCD. Bukan LCD komputer, LCD HP dan lain-lain ya. Tapi Lysergid. Kita ya Kak Bala. Udah. Jadi LCD atau Lysergic acid dietilamida. Sulit banget. Gak tau kelihatan apa enggak, pokoknya sulit banget. Nah, itu dapat membuat konsentrasi dan reaksi tubuh sulit. Yang selanjutnya yaitu rokok. Belum ada yang jawab. Nah, rokok ini dapat mempercepat denyut jantung dan meningkatkan tekanan darah. Terus juga merusak paru-paru dan bagian tubuh lainnya, serta menyebabkan kanker. Nah, kalau yang konsumsi rokok ini biasanya bakal kecanduan, tubuhnya tuh bakal kecanduan sama nikotin. Jadi dia harus merokok. Yang selanjutnya yaitu metamfetamin atau sabu-sabu. Nah, efek dari amfetamin ini bakal nyebabin gagal jantung kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak. Banyak dari siapa? Karena materi yang aku jelasin dulu selesai, terus waktu juga udah selesai hari ini, jadi kita bakal berpisah. Dadah.